Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana ya situasi keadaan karir dan keuanganmu di akhir minggu di bulan Maret 2024 ini. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan karir dan keuanganmu? Karena kalau aku lihat nih rata-rata pada lebih fokus ke karir dan keuangan aja dulu gitu ya. Karena rata-rata kebanyakan percintaannya kayak ingin diabaikan saja dulu gitu ya. Kayaknya lagi banyak yang fokus sama karir, keuangan, terus itu ini karir ya, ini karir, nanti di sini keuangan. Terus mungkin lagi banyak abundance nih, banyak kesempatan-kesempatan baik dalam karir dan keuangan kalian ya. Kayak ini karir ya. Kemudian ini keuangan kalian. Oke, kelihatan nggak kejauhan ya? Oke, di sini aja deh. Oke, kita bahas dulu karir kalian. Kartu pertama aja di sini sudah ada Ace of Cup ya. Berarti di sini kalau aku lihat karir kalian ini sedang sedang lagi serak-seraknya nih, kalian mau bersemangat memulai kembali apa yang sudah kalian jalani, atau bahkan baru mau memulai sesuatu yang baru ya. Kalau aku lihat di sini mungkin kalian ada yang lagi melanjutkan konsep kemungkinan usaha-usaha baru, atau membuat kehidupan pekerjaan kamu itu lebih ya baru gitu loh. Walaupun kamu udah kerja di satu perusahaan itu udah lama, tapi kayak pengen ada versi baru gitu, pengen ada rasa baru. Suasana baru atau gimana. Intinya di sini kamu ingin memulai sesuatu yang baru, atau mungkin bahkan kamu di sini ada yang baru mendapatkan posisi baru ya, terus itu mendapatkan proyek baru, tantangan baru dalam karirmu. Mungkin juga ada lagi di sini yang baru mendapatkan rekan atau koneksi bisnis baru ya. Pokoknya ini semuanya serba baru ya, baru semangat lagi untuk yang tadinya kayaknya tuh abis ngejelimet gitu ya, sering ngomel mulu tentang pekerjaan. Nah sekarang tuh lagi semangat-semangatnya memulai hal-hal baru dalam karirmu gitu ya. Bahkan kalau aku lihat di sini kamu mulai menggunakan insting-insting segarmu untuk cari-cari ide kreatif yang orisinil, yang kayak gitu ya. Terus itu aku lihat di sini mengembangkan hubungan-hubungan yang positif dengan rekan-rekan kerja kalian ya, memahami perubahan emosional dengan cara memandang bagaimana cara memandang pekerjaan kalian yang tadinya monoton gitu aja setiap hari, yang dilihat ini lagi, tapi sekarang tuh kamu ingin melihat gimana kalau aku memang mengerjakan ini aja tapi dengan versi baru, caranya gimana. Nah itu timbul tuh ide, oh aku pengen yang tadinya kerja di depan komputer, tadinya duduk misalkan mau rebahan atau mau jungkir balik, mau gimana, terserah deh. Pokoknya intinya sekarang itu memulai sesuatu yang baru gitu loh. Jadi fresh ya, fresh, bener-bener memicu usaha baru dan ide-ide yang baru, yang orisinil, yang ngebuat kita jadi semangat lagi gitu loh untuk bekerja keras gitu ya. Kalau aku lihat di sini, terus itu juga aku lihat di sini semakin muncul adanya ledakan antusiasnya kamu memulai proyek dan ambisi-ambisi baru kamu yang ingin kamu jalani kayak gitu ya di minggu-minggu akhir ini. Terus mulai
mulai mengatasi kekhawatiran tentang tanggung jawab yang selama ini kamu ambil ya. Bahkan kamu sekarang mulai berani untuk mengambil tanggung jawab tambahan ya, untuk apa ya? Untuk meningkatkan kualitas apa ya? Skill atau kualitas pendapatan atau kualitas dirimu gitu ya, tanggung jawabmu seperti itu. Agar kamu lebih lebih apa ya, menstimulasi kreativitas di ide di otakmu gitu ya. Jadi kamu misalnya yang tadinya misalkan kamu jualan keripik singkong misalkan gitu. Nah, nih kamu pengen ngambil tanggung jawab lain, kamu pengen jualan keripik apa nih misalnya? Hmm, eh, keripik apa itu? Labu misalkan. Ya, kita tahu labu itu kan kayak gitu ya, kayak sulit gitu ya untuk dibuat keripik. Nah, kamu ngambil tantangan itu, kayak gitu ya, agar lebih banyak kreativitas, agar bisa menghasilkan sesuatu yang beda, yang fresh, dan dapat punya penghasilan tambahan. Nah, seperti itulah ya. Gimana pokoknya ide-ide kamu lagi cemerlang-cemerlangnya saat di minggu-minggu akhir ini. Terus itu, kalau aku lihat sekarang kamu sedang melepaskan apa itu namanya, keraguan tentang penafsiran apa ya, akan pekerjaanmu. Kayak misalkan gini, aduh sekarang beras naik, semua barang-barang naik. Em, Mampu nggak ya aku bisa menghasilkan uang yang lebih banyak? Kayak gitu ya. Apa ya yang harus aku lakukan? Itu kamu kayak ragu gitu kan. Bisa nggak ya gitu. Untuk menghasilkan uang yang banyak agar kebutuhan aku, kebutuhan pokok, kebutuhan yang lain-lain itu terpenuhi, bisa nggak ya? Nah, kamu sempat ragu atas itu, dan sekarang kamu mulai melepaskan keraguan itu, pasti ada jalan, gitu ya. Kamu berpikir pasti ada jalan. Taunya ya bener, ada keberuntungan-keberuntungan yang di luar ekspektasimu, yang tadinya kamu takut akan tidak mendapatkan sesuatu yang lebih sesuai ekspektasi kamu, taunya melampaui ekspektasimu. Kayak gitu, misalkan gini, hari ini target penjualan gitu ya, misalkan 10 bungkus gitu ya, misal 10 bungkus. Aduh, tapi kan ini akhir bulan ya, akhir bulan orang-orang kan belum pada gajian, kira-kira sampai nggak ya kalau 10 bungkus gitu. Terus tuh mulai ragu. Taunya yang terjadi adalah bisa kejual 20 bungkus, 2 kali lipatnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi akhir-akhir bulan ini ya, di minggu-minggu akhir ini, banyak ekspektasi-ekspektasi kalian yang tadinya itu rendah, taunya itu melampaui target gitu ya, melampaui harapan seperti itu. Walaupun nantinya kalau aku lihat sih banyak sih ya orang-orang yang akan mencoba menjatuhkan kamu, tapi sebaiknya di sini kamu nggak usah dipikirin deh, orang-orang itu nggak penting juga gitu loh. Karena lebih baik kalian mengabaikannya dan lebih memikirkan apa ya, lebih memikirkan sisi optimis dari hidupmu ya. Toh mereka yang mencoba menjatuhkanmu itu hanya ingin merebut posisimu. Mereka tidak apa ya, kalau dibandingkan dengan kamu itu mereka ya apa ya, bukan proporsi mereka ada di sisi bukan proporsi mereka ada di tempatmu sekarang gitu. Kita sebagai manusia itu punya porsi masing-masing, jadi nggak usah rebut-rebutan deh gitu ya. Jadi lebih baik kamu tetap fokus aja sama pekerjaanmu, karena kalau aku lihat di sini inilah porsimu gitu. Tuhan selalu memberikan porsi untuk setiap manusia, itu udah masing-masing gitu. Nggak usah iri-irian dan udah fokus aja sama karir, sama keuangan seperti itu. Walaupun di sini kalau aku lihat mungkin kalian akan menghadapi suatu pekerjaan yang membosankan ya, kurang apa ya, pencapaian atau dedikasi ya, atau keinginan kalian terhadap pekerjaan kalian sekarang ya, sehingga kinerja kalian itu menjadi buruk di sini. Kalau aku lihat memang kadang membosankan, karena kadang capek banget ya. Bahkan kalau aku lihat di sini kalian menganggap bahwa ini adalah posisi yang menurut kalian
aku kayaknya bukan ini deh passionnya kayak gitu ya, ini kayaknya bukan posisi aku deh, seharusnya aku bukan ada di posisi ini deh, seperti itu ya. Kalau aku lihat kayaknya aku butuh belajar lagi deh kalau misalkan aku ingin mendapatkan posisi ini, walaupun aku lihat di sini kamu seperti itu ya. eh Sehingga apa ya, pekerjaan kalian itu agak berjalan buruk ya di tempat kerja kalian. Pekerjaan kalian mungkin akan terhambat ya, atau kayak mungkin kayak kalian itu tidak full banget apa ya, menuangkan ide-ide ataupun menuangkan kreativitas kalian dalam karir kalian sekarang, karena itu ya, karena kalian merasa kayak aku kayak nggak mampu deh di sini, ini kayaknya bukan posisi aku deh, ini kayaknya bukan passion aku gitu. Dan kalian merasa apa ya, ya pokoknya intinya kayak insecure gitu dengan posisi baru yang saat ini kalian lakukan, atau sesuatu yang baru ini kalian lakukan. Dan mungkin bahkan akan ada penolakan juga ya, akan ditolak atau ditransfer ke tempat yang lain. Misalkan kalian kayak mendaftar di suatu bidang A ya, nah ternyata ditolak dan ditransfer di tempat yang lain kayak gitu. It's okay. Kalau aku lihat di sini memang kalau udah ada Eight of Pentacles reverse ini dalam karir, berarti memang ada kelambatan atau kepasifan atau ketidakpedulian atau kurang fokus aja di dalam apa yang saat ini kalian kerjakan gitu loh. Bisa dibilang kayak kualitas kerja kalian lagi menurun kayak gitu ya, atau mungkin kalian lagi capek, apalagi kan lagi puasa saat ini ya, energi itu harus lebih berkurang kan ya karena puasa kayak gitu ya. So aku lihat di sini memang pekerjaan kalian kayaknya terlihat pada posisi membosankan, dan mungkin akan sedikit kalian benci dengan keadaan sekarang, dengan posisi sekarang. Tapi kurangnya kegembiraan yang mempengaruhi, yang mungkin akan mempengaruhi seberapa banyak usaha yang dicurahkan ke karir, ke tugas-tugas kalian ini, itu akan berdampak sekali gitu loh ya. Akan kualitas pekerjaan kalian, semuanya pekerjaan akan terganggu kalau misalkan kalian masih berkutat pada pemikiran ini pekerjaan membosankan, ini pekerjaannya melelahkan, ini pekerjaan yang aku benci, ini pekerjaan yang nggak menyenangkan ya, tidak menggembirakan, maka itu akan berpengaruh pada pekerjaan kalian kali ini. Apapun yang kalian kerjakan itu akan terganggu kalau misalkan saat ini kalian masih berpikir seperti itu. So pesannya di sini adalah sebaiknya kalian tidak berpikir untuk terburu-buru mengubah apapun ya, nikmatin aja dulu, nikmatin, jangan terburu-buru merubah apapun. Santai, pikirkan dengan baik-baik, nikmati aja dulu. Kamu tidak perlu lagi peduli untuk mengasah keahlian dan tugas-tugas yang kamu lakukan yang saat ini terasa membosankan. Jadi sebaiknya kamu mungkin ya udah menunggu dengan tenang, kelola emosimu, sabar kayak gitu ya. Sebaiknya seperti itu. Dan ya udah keluar dengan mendapatkan penghasilan kayak gitu. Jadi walaupun saat-saat ini akan terasa membosankan pekerjaannya, ya udah sabar aja dulu, jangan terburu-buru untuk keluar dari perusahaan, keluar dari kerjaan, pindah dari kerjaan, akan melakukan pekerjaan yang baru ini itu gitu ya. Walaupun banyak nih di pikiran kamu ide-ide gitu, tapi coba ditahan dulu ya sampai di sini kamu mendapatkan bayaran kayak gitu ya. Dan aku lihat memang saat ini pemberi kerja mungkin menganggap kamu itu tidak memiliki kualifikasi ya yang diperlukan untuk peran baru yang kamu inginkan selama ini. Jadi lebih baik ikuti aja standar kualifikasinya dan
Justru malah kalau misalkan kamu paksakan, kalau kamu mengharapkan kamu bekerja di bidang baru, sedangkan di sini menurut si bos kalian atau siapalah ya, pemberi pekerjaan kalian itu menganggap kalian belum pantas untuk mendapatkan kualifikasi itu, ya udah gitu, daripada nanti di sini mencemarkan nama baikmu, membuat namamu menjadi rusak, membuat citramu menjadi buruk ya, sebaiknya tahan aja dulu dengan pekerjaanmu sekarang gitu ya. Walaupun kayak aduh udah nggak passion nih di kerjaan sekarang, kayak pekerjaan ini membosankan atau apa, tahan aja dulu sampai kamu mendapatkan bayaran atau penghasilan di sini ya. Dan udah, untuk kreativitas yang maksudnya untuk pekerjaan yang kamu targetkan yang baru itu coba ditahan dulu, tuangkan saja dulu kreativitasmu di karirmu yang sekarang gitu ya. Jangan terburu-buru untuk untuk berpindah atau apa itu namanya untuk mengubah apapun ya. Atau mengasah keahlian apa-apa yang baru-baru itu nanti aja dulu gitu. Sebaiknya fokus dulu sama yang ini, yang sekarang kalian jalani. Dan di sini ada strength ya. Strength itu berarti kalau misalkan kamu merasa kayak ini pekerjaan kayak bukan passionku, no. Sebenarnya kamu sudah memiliki kemampuan yang memang sudah tepat di posisi ini. Kamu itu sudah punya basicnya, kamu sudah punya ilmunya di posisi ini ya. Sehingga kalau aku rasa sih lebih baik kalian fokusin aja dulu dengan posisi ini, terus itu kembangkan ya, dikembangkan, diperluas atau diperkuat gitu ya. Intinya kayak lebih banyak kreativitas aja. Jadi kan aku lihat di sini Ace of Cup, kalian tuh sekarang lagi banyak ide kreatif ya, terus pengen melakukan A, B, C yang hal-hal baru atau pekerjaan baru. Sebaiknya sih tunggu, terus lebih baik kamu fokus aja dengan pekerjaan sekarang dan dikembangkan yang pekerjaan sekarang ini gitu loh. Ya, karena sejujurnya di sini kamu itu sudah memiliki bakat dan keterampilan yang memang dibutuhkan. Cuman memang kepercayaan dirimu untuk membuat langkah itu yang memang lagi drop sekarang ya, lagi menurun. Kayak semangat kami tuh lagi drop, mungkin karena itu kok kayaknya pekerjaannya gini-gini aja, atau mungkin tiba-tiba terlihat kayak kayak ada kemerosotan gitu dari prospek atau dari target atau apa gitu ya. So jangan merendahkan diri ya, jangan merendahkan diri. So percaya diri aja, tetap yakin kamu memang punya bakatnya di sini, kamu punya keterampilannya di sini, sehingga daripada kamu pindah ya, kamu mengajukan diri untuk pindah ke satu promosi ke satu posisi lain kayak gitu, lebih baik di sini kamu meningkatkan kepercayaan dirimu untuk menemukan kekuatan atau menonjolkan dirimu di karirmu yang sekarang ya, agar nanti si pemberi pekerjaan bos kamu itu ngelihat loh bahwa kamu itu berdedikasi sekali, terus itu kreatif sekali dalam karirmu ini gitu ya. Intinya untuk sekarang fokus aja dulu dengan pekerjaan yang sekarang. Lakukan sesuatu untuk menonjolkan diri kamu dan ambil inisiatif ya, untuk untuk merubah keseluruhan dari cara pandangmu, dari kreativitasmu, dari pokoknya karir yang sedang kamu lakukan ini ya. Jadi nggak cuman yang monoton gini aja, coba dikembangkan gitu loh ya, diperluas lagi ide-ide bagusnya, ide-ide baiknya, kreativitasnya, seperti itu ya. Dan kalau misalkan di sini ada yang sedang termotivasi nih pengen buat suatu usaha sendiri ya, dan mungkin di sini juga masih kayak ragu, masih ada rasa kayak ciut, bisa nggak ya kira-kira aku punya usaha sendiri, bisa nggak ya kalau aku memulai usaha ini, bisa nggak ya, masih kayak ada ragu ya. Intinya di sini kalau aku lihat memang karena pekerjaan ini monoton, jadinya tuh kurang kepercayaan diri
terus itu pengen punya usaha sendiri tapi kurang percaya diri. Nah, itu ya. Cobalah untuk memotivasi diri sendiri dulu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ya. Jadi, kalau misalkan memang mau punya usaha sendiri, coba memotivasi diri, percaya diri aja dulu gitu. Ya. Untuk saat ini ingat tidak usah terburu-buru untuk cepat-cepat berpindah, tapi berikan rasa kepercayaan diri dulu terhadap dirimu. Kalau misalkan saat ini pekerjaanmu memang sebenarnya sudah lama ya, sudah kamu jalani sudah lama. Terus kamu mungkin bosan atau melihat ke depan kok kayaknya prospeknya gini-gini aja. Jangan cepat-cepat berpindah, beri semangat dulu dirimu dalam pekerjaan ini. Ya, naikkan kembali semangatmu di pekerjaan ini. Kalau misalkan kamu ingin memulai usaha baru, ya usaha yang lain, usaha sendiri tapi ya bukan kerja sama orang kayak gitu ya, usaha sendiri. Kalau kamu masih ragu, beri kepercayaan dirimu, beri motivasi pada dirimu, ayo kita ambil langkah. Misalkan cari dulu ilmunya, kalau ini kayak mana, terus pemasarannya mau kemana, modalnya berapa. Nah itu, beri motivasi dulu dan ambil langkah step by step, gak usah buru-buru. Intinya jangan terburu-buru mengambil langkah untuk pindah atau mengambil langkah buru-buru untuk meninggalkan yang sekarang ada kayak gitu. Ambil langkah step by step aja dulu. Kalau misalkan belum ada pikiran untuk punya usaha sendiri, maka fokusin aja dulu pada pekerjaan ini. Buat ini pekerjaan lebih berkembang gitu ya, kreativitasmu dikembangkan lagi. Itu aja sih ya. Kalau karir gitu cuman agak lebih apa ya, kayak lebih motivasinya itu kayak sekarang itu lagi drop aja ya, motivasinya lagi kayak kurang semangat, itu aja. Oke, kalau ini keuanganmu, ada kabar baik. Aku lihat memang akhir-akhir ini kamu sedang mengalami kestabilitasan dalam keuangan ya, sehingga saat ini kalian kayak sedang berusaha menghemat uang, sedang menyisihkan uang kalian untuk mungkin masa pensiun atau menabung untuk pembelian sesuatu yang cukup besar, misalkan rumah atau mobil atau aset-aset apa gitu ya, yang cukup besar harganya kayak gitu ya. Terus itu mungkin memang ada tanda-tanda kayak materialisme gitu ya, hidup hemat, tamak, pelit gitu ya. It's okay, nggak apa-apa sih sebenarnya, karena ini memang karena kalau aku lihat di sini kamu adalah sosok seorang pejuang ya. Kamu bukan pewaris ya, kamu bukan pewaris yang hidup memang dari awal udah jadi anak orang kaya, enggak. Kamu adalah seseorang yang di sini sudah terbiasa berjuang, mengumpulkan sedikit demi sedikit kekayaanmu, ya. So, aku lihat di sini mungkin kamu akan sering mempertimbangkan uang keluar dan masukmu, ya. Outcome income kamu, terus itu juga aku lihat di sini berusaha melakukan apa saja untuk mempertahankan kekayaanmu yang ada sekarang, walaupun ya masih merintis kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini mungkin kamu cukup menghemat sekarang dan berhati-hati sekali dengan uangmu. Kalau aku lihat di sini ya, baik pengeluarannya ya, kamu benar-benar detail mikirinnya. Dan aku lihat juga mungkin ada sebagian dari kalian sedang mencoba untuk berinvestasi untuk pembelian sesuatu yang cukup signifikan di sini, seperti misalnya kendaraan atau rumah baru, kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Dan ya, kalau aku lihat di sini kalian sudah mulai mungkin sudah waktunya untuk memulai mengumpulkan jika memang harus memiliki investasi yang hampir jatuh tempo ya. So, kalau misalkan di sini ada usaha bisnis ya, harus makmur ya. Kalian berpikiran seperti itu, sehingga mulai dari sekarang kalian kayak mulai menabung, memikirkan masa depan kayak gitu kalau aku lihat. Dan saat ini, di masa-masa saat ini ya, kalian itu bisa mendapatkan keuntungan dan peningkatan status kekayaan kalian.
Terus itu juga aku lihat di sini mungkin saat ini kalian sedang mencoba mencari-cari perumahan atau membeli rumah atau membeli sebidang tanah atau bagaimana. Intinya investasi jangka panjang kalau aku lihat di sini ya. Karena ya mau dikemanain lagi gitu kan, kalian mikirnya menabung oke, tapi kalau misalkan uang kan pasti ada fluktuasinya, sehingga kalian mungkin akan investasi di rumah atau di tanah kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Ya kalau ada Four of Pentacles saat ini kalau aku lihat sedang lagi apa ya, merasa keberlimpahan lah secara materi ya, lagi stabil-stabilnya, lagi sedang aman-amannya keuangan kalian. So ini mungkin kesempatan bagi kamu untuk mendapatkan keuntungan dari semua yang telah kamu investasikan, uang dan waktu kamu yang kamu habiskan dengan karir, cari uang, nabung, menyisihkan uang seperti itu ya. Saat ini kamu ya sedang menikmatinya. Terus itu saat ini kamu sedang meningkatnya nih rasa kenyamanan ya dari hasil kerja keras kalian. Oke, tapi ini hati-hati kalau aku lihat di sini ada King of Pentacles reverse ya. Jadi karirmu juga lagi bermasalah. Terus keuanganmu juga hati-hati nih. Aku lihat akan ada masalah juga karena ini pertanda kurang baik ya. Kalau King of Pentacles reverse mungkin kamu akan diindikasikan adanya kebangkrutan atau mungkin ditipu oleh orang, karena di sini ada masalah terkait uang yang mungkin tidak berjalan mulus saat ini. Mungkin ada kemerosotan dari pendapatanmu, mungkin juga karena di sini kamu tidak melakukan persiapan keuangan yang diperlukan untuk memberikan kestabilitasan keuangan ya. Kamu tidak merencanakannya dengan baik. Atau mungkin kamu mempertaruhkan keuanganmu, akhirnya kamu kehilangan keuanganmu ini ya. Kamu membuat pilihan yang buruk atau melakukan investasi yang berbahaya di sini. Hati-hati karena di sini ada indikasi kamu mungkin bisa jadi investasi yang kayak investasi bodong kayak gitu. Hati-hati banget deh, hati-hati kalau misalkan mau berinvestasi ya, dianalisa lagi kamu menaruh uangmu itu di investasi apakah itu benar, apa sih kayak misalnya kalau saham gitu ya, apakah terdaftar di OJK atau bagaimana, atau misalkan kamu mau investasi di perusahaan tertentu, ngasih modal gitu, kamu pastikan orang itu memang ada gitu loh usahanya, dan pastikan perusahaan itu tidak memiliki hutang piutang yang lebih banyak daripada pendapatannya per tahunnya gitu ya. Hati-hati, lebih selektif ya berinvestasi. Dan ini juga diindikasikan bahwa kamu itu terlalu kalau bisa dibilang tuh terlalu maruk ya terlalu pelit ya kalau aku lihat di sini. Kamu itu punya uang tunai tapi tidak mau memberi ke orang-orang sekitar gitu, jadi kayak pelit gitu loh, materialistis, serakah. So cobalah untuk bersikap baik dan senang memberi ya, karena kalau memberi itu bukan berarti kamu menghilangkan hartamu, tidak, tapi itu bentuk dari pembersihan hartamu, sehingga apa yang kamu beri itu bisa menjadi berkah untuk harta yang kamu miliki sekarang, seperti itu. So jangan pelit-pelit ya, jangan pelit-pelit untuk saling berbagi dengan orang-orang sekitarmu atau orang-orang yang membutuhkan. Butuhlah sedekah ya, kalau punya uang banyak tuh butuhlah kalian tuh bersedekah, karena itulah yang akan menjadi penyelamat untuk apa yang saat ini kamu miliki. Bisa jadi kamu ditipu dalam investasi itu karena kamu terlalu pelit sama orang, sehingga semesta memutarbalikkan situasi yang kamu miliki karena kamu terlalu terlena dengan harta yang kamu miliki saat ini. Terus itu juga ini memperingatkan bahwa mungkin kamu akan bertemu dengan orang-orang tertentu yang mencoba menipu kamu secara finansial. So hati-hati banget ya, kayak aku tadi bilang, lebih selektif lagi kalau kamu ingin berinvestasi atau memberikan uang ke seseorang. Lebih analisa lagi ya. So aku lihat di sini kamu bisa memprioritaskan uang itu
kalau aku lihat di sini, di sisi saat ini kamu itu sedang sangat-sangat memprioritaskan uang di atas segalanya. Ya, ini yang akan berdampak buruk pada hubungan dan kesejahteraan kamu secara umum. So, memang kalau udah ngomongin uang ini berdampak ke segalanya ya. Kalau aku lihat di sini, terus itu juga saat ini kalau aku lihat kamu itu bisa menjadi orang yang workaholic banget ya, yang berusaha terlalu keras untuk mengumpulkan uang, bahkan dengan mengorbankan orang-orang yang kamu cintai. Kamu mungkin mengabaikan orang-orang tercinta kamu, keluarga kamu ya, karena di sini fokus kamu hanya kerja 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 terus ya, bahkan sampai kamu pelit ya, nggak mengasih keluargamu sejumlah uang kayak gitu ya. Pokoknya apapun dapat dilakukan untuk menghasilkan lebih banyak uang di sini. Kamu selalu memikirkan segalanya itu di atas uang. Meski itu berarti harus mengorbankan keluarga, moral, etika kamu kayak gitu ya. Seharusnya kan kita tetap harus berbagi ya. Dan aku lihat di sini kamu mungkin sangat terpesona dengan kedudukan, baik itu kedudukan sosial kamu, ataupun di sini kamu kayak membandingkan gitu loh kedudukan sosial kamu kepada orang lain, sehingga kamu kayak terlalu tunduk pada orang-orang yang di atas kamu dan mengabaikan orang-orang yang di bawah kamu kayak gitu loh ya. Apalagi kalau di sini kamu adalah penerima kerja ya, karyawan kayak gitu ya, karyawan dari seseorang gitu. So jangan terlalu tunduk pada atasanmu melebihi gitu ya, terlalu lebay banget dan mengabaikan orang yang di bawah kamu. Semuanya harus dianggap pantas. So di sini aku lihat di sini kamu kayak mencoba untuk kayak pamer gitu juga ya. Aku lihat di sini kamu akan akhir-akhir ini kamu akan suka pamer kayak gitu, pamer terus tuh membual ya. Pokoknya kayak membanggakan diri bahwa aku kaya, aku banyak uang kayak gitu. No, jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Walaupun ya memang aku lihat di sini keuanganmu mulai stabil, mulai bagus. So jangan membual, jangan pamer. Kalau misalkan kamu udah denger nih pembacaan ini, tapi terus kamu ingat, oh ya aku kok kayak gitu ya akhir-akhir ini. So hati-hati dan segeralah untuk mengambil langkah mundur dan pertimbangkan kembali gambaran yang seperti yang aku bicarakan tadi ya. Karena di sini mungkin karena terlalu keasikan dengan keuangan yang kamu miliki sekarang, itu justru malah nanti akan berdampak cukup besar dalam kehidupanmu. Kamu akan mendapatkan suatu masalah yang cukup besar gitu ya, karena di sini ada King of Pentacles-nya reverse. Apalagi di sini ada The Magician. Aku lihat akhir-akhir ini di minggu akhir bulan Maret ini kamu akan lagi serakah-serakahnya. Kalau aku lihat di sini ya, serakah, pamer, terus membanggakan diri dengan finansial yang sekarang kamu miliki. So sebaiknya di sini kamu memanfaatkan keterampilan kamu dengan baik ya. Jangan menggunakan keserakahanmu ini untuk berpamer-pamer ria, berserakah-serakah ria ya. Karena di sini ini akan berbahaya ya. Kalian bisa-bisa akan terikat dengan masalah keuangan. Akhirnya keuanganmu akan drop ya. Hati-hati sekali, jangan pamer. Kalau misalkan punya uang ya udah diem aja, terus ya udah saling berbagi, dan berbagi tuh ya udah diem aja, nggak usah sumbar, nggak usah berkoar-koar, nggak usah sombong ya. Hati-hati kalau aku lihat di sini. Dan cobalah untuk membangun kepercayaan diri dan tidak takut atas apapun, terutama terkait investasi. Walaupun di sini ada indikasi kalian akan bertemu mungkin seseorang yang mengajak kamu berinvestasi di investasi bodong. Hati-hati, tetap boleh kok kalian mau berinvestasi, tapi lebih selektif lagi sebelum kalian mengeluarkan uang kalian untuk berinvestasi jangka panjang ya. Lihat banget ya tempat kalian berinvestasi itu di siapa dan di mana. Kalau misalkan kayak di aplikasi-aplikasi gitu ya, pastikan itu udah terdaftar di OJK. Atau kalau misalkan di teman kalian gitu ya, pastikan
apa ya, pendapatan per tahun, grafik lah, grafik peningkatan dari perusahaan dia lebih baik gitu ya. Dan utang dari perusahaan dia itu tidak banyak, maksudnya ya tidak banyak atau tidak melampaui dari batas aset yang dia punya gitu ya. Sehingga nanti takutnya malah pas lagi anjlok-anjloknya, terus dia perusahaannya bangkrut lah, modal kamu nggak balik gitu ya. Hati-hati. Tetap hati-hati ya dengan orang-orang sekitar kamu juga, tentang itu orang-orang yang misalkan ngajak kamu berinvestasi gitu ya. Pokoknya di sini hati-hati banget karena ini aku lihat akan ada masalah keuangan yang menimpa kamu karena kamu terlalu serakah, karena kamu terlalu sombong. Dan mungkin juga orang-orang ini akan menyesatkan kamu. Hati-hati, jangan sampai kamu hanya membuang-buang uang dengan cara yang salah. Hati-hati ya. Itu aja sih pesannya ya. Lebih selektif lagi dalam menaruh uangmu dalam berinvestasi itu ya. Dan hati-hati pada orang-orang yang menawari kamu untuk berinvestasi. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Walaupun ini cuma 6 kartu ya, tapi ini sangat bisa menjadi apa ya, antisipasi bagimu sebelum kamu mendapatkan situasi ini gitu ya. Hati-hati banget. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan dan harusnya bersyukur. Berarti kalian tidak akan mendapatkan keuangan yang drop ya, dan karir yang membosankan. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Kalau misalkan ceritanya sama, ingat segera mengambil langkah mundur dari sok sombongmu, sok serakahmu, ya, materialistismu. Cobalah untuk berbagi, ya, berbagi, ingat, tapi bukan berbagi dengan investasi bodong ya. Berbagilah dengan orang-orang kayak di keluargamu ya, dengan orang-orang yang memang membutuhkan gitu ya. Oke. Lebih selektif ya, hati-hati. Ini alfabetnya. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.